Selamat siang dan kembali lagi bersama kami. Kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan materi perihal rekrutmen. Namun sebelumnya mohon di like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, kita masuk saja dalam materi ini, yaitu rekrutmen atau yang lebih dikenal dengan external staffing. Di dalam rekrutmen, saya akan mencoba menjelaskan definisi tentang rekrutmen. Lalu saya juga akan menjelaskan bagaimana sih metode terjadinya rekrutmen tersebut, baik dari eksternal maupun internal. Dan terakhir kita akan membahas tentang apa sih kendala-kendala yang terjadi ketika atau saat terjadinya rekrutmen. Selanjutnya kita akan melihat definisi dari rekrutmen. Di sini saya akan mencoba mengutip beberapa pendapat para ahli perihal definisi dari rekrutmen. Yang pertama itu kita lihat dari definisi dari si Davis. Davis mengatakan bahwa recruitment is the process of finding and attracting capable applicants for employment. Di sini Davis mengatakan recruitment is the process of finding. Artinya rekrutmen itu adalah proses mencari capable applicants for employment. Artinya mencari calon karyawan atau calon pegawai yang berkemampuan untuk menjadi karyawan. Nah, di sini kata kuncinya yang harus digarisbawahi itu adalah the process of finding. Ya, kata kuncinya adalah finding, mencari. Nah, lalu kita lihat lagi pendapat si Filippo. Filippo juga mengatakan bahwa recruitment is the process of searching. Process of searching artinya proses mencari for prospective employees, artinya mencari calon karyawan atau calon tenaga kerja atau calon pegawai yang memiliki prospektif. Tetapi juga di sini dia mengatakan and stimulating them to apply for job in the organizational. Artinya apa? Dan merangsang calon-calon karyawan tersebut atau calon pegawai tersebut sehingga mereka itu mau melamar pekerjaan di suatu organisasi. Itu menurut si Filippo. Di sini juga harus kita lihat dan digarisbawahi bahwa Filippo mengatakan the process of searching, mencari. Ya, berarti harus mencari tenaga kerja yang mampu bekerja di suatu organisasi. Lalu kita lihat pendapat si Hasibuan. Hasibuan mengatakan bahwa rekrutmen adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Kalau kita bandingkan pendapat si Hasibuan itu hampir mirip atau hampir sama dengan si Filippo. Sama-sama mengatakan bahwa usaha mencari dan mempengaruhi, menstimulasi, mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Lalu mungkin dalam benak kita ada pertanyaan bahwa kenapa nih si Filippo mengatakan organisasi sedangkan si Hasibuan mengatakan perusahaan. Nah, untuk menjawab tersebut, kita mari kembali ke definisi apa itu organisasi, lalu apa itu perusahaan. Nah, kalau kita lihat dasarnya, organisasi itu adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Nah, sedangkan perusahaan sekelompok orang yang saling berinteraksi juga dan memiliki tujuan yang sama. Jadi intinya sebenarnya organisasi dan perusahaan maksud dari definisi Filippo dan si Hasibuan itu sama.
Karena sama-sama sekelompok orang, sama-sama saling berinteraksi, sama-sama memiliki tujuan yang sama. Nah, kita kembali lagi ke dasar pada saat mungkin ketika kita mempelajari, khususnya mahasiswa mempelajari tentang pengantar manajemen. Nah, di situ kita sudah temukan apa itu definisi organisasi. Pada saat kita mempelajari pengantar manajemen, juga kita tahu apa itu sebenarnya tujuan suatu perusahaan. Nah, alasan klasik, tujuan perusahaan itu adalah profit oriented. Itu sebenarnya alasan yang klasik. Tapi setelah pergeseran waktu, setelah pergeseran zaman, pada intinya bahwa tujuan suatu perusahaan itu nomor satu itu bukan profit oriented, melainkan tujuannya yang pertama sekali adalah ekspansi atau perluasan. Mengapa demikian? Karena tidak ada perusahaan yang tidak ingin ekspansi. Ya, pertama sekali tujuan suatu perusahaan itu sebenarnya adalah ekspansi. Lalu yang kedua, tujuan perusahaan itu sebenarnya adalah existing. Artinya dia harus eksis, artinya dia harus bertahan lama. Lalu yang terakhir sebenarnya adalah baru profit oriented. Nah, jadi intinya bahwa tidak ada memang semua perusahaan pasti ingin profit. Ya, tapi juga semua perusahaan pasti ingin eksis, pasti ingin memperluas usahanya. Itulah sebenarnya maksud dari saya membandingkan bahwa organisasi itu apa, perusahaan itu apa, lalu tujuan apa. Sedangkan untuk tujuan organisasi ini sering sekali dibahas di pengantar manajemen, bahwa organisasi tadi sudah saya jelaskan. Tapi tujuan organisasi secara sederhana itu adalah untuk efektif dan efisien. Sebenarnya sama sih dengan tujuan perusahaan. Kita membahas definisi dari beberapa para ahli. Di sini saya mencoba menyimpulkan bahwa kalau kita lihat bahwa kata kuncinya itu adalah finding, searching, lalu calon karyawan. Oleh karenanya kita turunkan atau saya coba simpulkan bahwa rekrutmen itu adalah proses pencarian, searching, dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Saya ulangi sekali lagi bahwa rekrutmen itu adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Nah, dari sini saya ulangi sekali lagi bahwa saya tekankan bahwa sebenarnya proses rekrutmen itu, saya ulangi, proses rekrutmen itu adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Di sini terlihat bahwa belum adanya proses seleksi. Ya, memang ada beberapa buku yang selalu menyandingkan bahwa title-nya tuh begini, rekrutmen and seleksi, ya, rekrutmen dan seleksi. Dan membahas bahwa rekrutmen itu disamakan dengan seleksi, tapi sebenarnya rekrutmen itu tidak sama dengan seleksi. Rekrutmen itu hanya proses pencarian dan pemikatan, that's all. Tapi kalau kita bahas kalau seleksi, saya coba berikan sedikit saja perihal seleksi, bahwa seleksi itu sudah proses tahap-tahap, ya, sudah ada proses tahap-tahapnya. Oke, itu ya. Jadi rekrutmen itu tidak ada proses seleksi. Lalu kita lihat nih alasan dilakukannya rekrutmen. Mengapa sih perusahaan itu melakukan rekrutmen? Nah, why atau pasti ada sesuatu hal, ya. Yang pertama sekali itu untuk perluasan kegiatan. Di slide sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa tujuan perusahaan itu, tadi saya sudah jelaskan bahwa tujuan perusahaan itu adalah untuk perluasan kegiatan, ekspansi. Nah, kenapa nih ketika perusahaan melakukan ekspansi dia harus melakukan rekrutmen, gitu kan?
Nah, kenapa nih? Gitu kan? Karena yang pertama sekali, ketika dia melakukan perluasan kegiatan atau ekspansi, tentu perusahaan tersebut harus membutuhkan tenaga kerja. Nah, nggak mungkin dong mendirikan atau membuka perusahaan lagi cabang, nggak ada yang kerja. Nah, itu mereka harus melakukan rekrutmen. Lalu yang kedua, adanya kegiatan baru atau terciptanya kegiatan baru. Di sini maksudnya adalah misalnya nih, suatu perusahaan memiliki kegiatan di bidang A. Lalu dia melakukan perluasan di kegiatan B. Ya, otomatis dia membutuhkan tenaga kerja untuk di perusahaan yang kegiatannya B. Karena kenapa? Karena tidak mungkin dia mempekerjakan karyawan di perusahaan yang kegiatannya bergerak di bidang A untuk menjadi karyawannya di perusahaannya di kegiatan yang B. Bisa, tapi untuk jika itu terjadi otomatis tidak maksimal karena sudah pasti berbeda, goalsnya sudah berbeda. Lalu selanjutnya itu ada pekerja yang berhenti atau pindah. Nah, ada pekerja yang berhenti atau pindah. Di sini kita lihat bahwa ada pekerja yang berhenti, misalnya berhenti karena sakit, atau dia berhenti karena ada urusan yang lain atau seperti apa. Lalu selanjutnya dia ada yang pindah. Artinya begini, kalau kata kunci pindah itu ada yang mengatakan bahwa misalnya pindah keluar perusahaan lain. Nah, pindah keluar perusahaan lain berarti itu kan resign, kalau bahasa kerennya sekarang kan resign gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa pindah ini, kalau di manajemen sumber daya manusia ini, pindah itu dikatakan tentang rotasi kerja. Rotasi kerja itu adalah perpindahan karyawan dari suatu unit ke unit yang lain bisa. Perpindahan karyawan dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain juga bisa. Tapi masih dalam satu kepemilikan, masih perusahaan yang sama. Artinya pindah ini bisa terjadi untuk poin yang 1 dan 2. Nah, ada yang mengatakan bahwa sekilas saya flashback sedikit tentang rotasi kerja. Di rotasi kerja ada yang mengatakan bahwa rotasi kerja itu apa sih? Perputaran pegawai atau pindahnya pegawai. Nah, di sini ada yang mengatakan ada demosi, ada yang mengatakan ada mutasi, ada yang mengatakan ada promosi. Tapi ada yang mengatakan bahwa mutasi itu sama dengan rotasi. Itu sebenarnya kan tidak ya. Tidak, rotasi itu perpindahan karyawan. Perpindahan karyawan atau pegawai, baik dia itu demosi, baik dia itu mutasi, baik dia itu promosi. Nah, sekilas saya singgung sedikit tentang promosi. Promosi kan kita semua tahu bahwa promosi itu kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan katanya gitu bahasa sederhananya. Tapi kan sebenarnya kenaikan tanggung jawab, kenaikan kompensasi, kenaikan upah dan sebagainya. Lalu sedangkan demosi itu penurunan tanggung jawab kerja. Kalau sudah turun tanggung jawab kerja pasti juga sudah turun kompensasi. Sudah turun salary kan, kompensasi. Nah, lalu yang namanya mutasi itu perpindahan karyawan atau pegawai tapi tidak menambah atau mengurangi tanggung jawab kerjanya. Artinya dia sama. Nah, sama. Beda dengan mutasi, beda dengan demosi, beda dengan promosi. Itulah yang dimaksud dengan pindah di sini. Nah, otomatis kalau sudah ada yang demosi, turun nih jabatannya, butuh dong menggantikan. Nah, dibuatlah rekrutmen. Kalau ada nih yang dipromosikan, tentu jabatan awalnya itu juga kosong dong. Nah, butuh nih rekrutmen. Nanti kita akan lihat nih bagaimana sebenarnya sistem rekrutmen. Ya, nanti kita akan lihat setelah ini. Lalu selanjutnya ada pekerja yang dikenakan sanksi hukuman. Nah, misalnya dia
mencuri atau melakukan kejahatan hukum sehingga dia harus terkena sanksi. Nah, itu kan tentu perusahaan dalam merekrut juga mempertimbangkan atau mengutamakan etika, itu pasti dia. Nah, itu jadi otomatis tidak ada perusahaan yang ingin pekerjaannya itu dikenakan sanksi hukuman. Nah, selanjutnya berhenti karena telah mencapai usia pensiun. Nah, dia. Yang terakhir berhenti karena telah meninggal dunia. Itulah alasan-alasan kenapa nih perusahaan harus melakukan rekrutmen.